Baiklah para siswa, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai cermin cembung. Cermin cembung digunakan diantaranya untuk spion. Mengapa spion menggunakan cermin cembung? Karena dengan menggunakan spion, semua bayangan yang ada di belakang kelihatan semua. Mengapa kelihatan semua? Karena bayangannya ini lebih kecil, kemudian tegak, dan maya. Ya, ini sifat dari cermin cembung. Kita lanjutkan. Nah, cermin cembung juga digunakan pada pengkolan jalan yang membentuk sudut 90 derajat. Nah, sehingga pengendara dari sini tidak bisa melihat dari sana, maka daerah sini dipasang cermin cembung. Dengan ada cermin cembung di sini, maka kelihatan mobil yang arahnya yang terhalang oleh bukit ini, sehingga pengendara dari sini lebih berhati-hati. Ya. Ini pemanfaatan cermin cembung di pengkolan jalan, ya. Lanjutnya, nah ini cermin, kalau kalian ngaca pada spion, maka ini benda kamunya sebagai benda, bayangan kamu dalam cermin. Nah, bayangan kamu dalam cermin cembung ini sifatnya adalah lebih kecil, ya. Kemudian tegak, kemudian maya atau semu. Apa itu bayangan maya semu? Bayangan maya adalah bayangan yang tidak bisa ditangkap layar, atau bayangan di dalam cermin, atau bayangan hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul. Nah, ini cermin cembung, ini bagian depan permukaannya, ini di bagian belakang. Nah, kalian yang ada di depan cermin cembung dengan menggunakan sinar-sinar istimewa bisa dilukis pembentukan bayangannya, ya, sehingga bayangan yang ada di dalam cermin cembung sifatnya adalah tegak, ini sama-sama, kemudian maya karena hasil perpotongan perpanjangan sinar pantul, kemudian diperkecil. Dengan demikian, maka inilah sebabnya digunakan sebagai spion, dipilih sebagai spion. Kita lanjutnya, sifat dan sinar istimewa pada cermin cembung. Nah, sifatnya bagaimana? Nah, ini ada sebuah cermin cembung yang akan dikenai dengan sinar yang datang sejajar. Ini ada 3 sinar datang sejajar mengenai cermin cembung. Bagaimana dengan sinar tersebut? Ya, apakah sinarnya bisa dipantulkan? Nah, ternyata, nah ini 3 sinar istimewa. 3 sinar istimewa yang datang sejajar mengenai permukaan cermin cembung, ternyata sinar itu dipantulkan membuyar atau menyebar, ya. Nah, sifat dari cermin cembung adalah membuyarkan atau menyebarkan sinar. Sifat yang demikian disebut dengan sifat konvergen. Apa itu konvergen? Konvergen artinya membuyarkan atau menyebarkan sinar. Ya, kebalikan dari cermin cekung kemarin. Kalau cermin cekung adalah sifatnya memusatkan sinar atau memfokuskan sinar, maka disebut dengan konvergen. Kalau membuyarkan seperti ini disebut divergen. Ya, kita lanjutkan. Nah, dari tayangan video di atas dapat kalian simpulkan, jika cermin cembung dikenai beberapa cahaya lurus, maka cahaya akan dipantulkan menyebar. Dengan kata lain, cermin cembung sifatnya menyebarkan sinar atau divergen. Ya. Menurut kalian, cermin cembung digunakan untuk apa saja? Tadi sudah kamu lihat digunakan untuk apa? Ya, untuk spion, untuk kaca pengkolan jalan, dan sebagainya. Mengapa cermin cembung dipasang pada pengkolan jalan atau belokan jalan? Ya, tadi sudah dijelaskan, dengan adanya cermin cembung yang ada di pengkolan, maka terutama pengkolan yang bentuk sudut 90 derajat, sehingga pejalan kaki atau pengendara bisa melihat bayangan yang terhalang oleh bukit atau bangunan. Ya. Mengapa mobil motor menggunakan cermin cembung? Apa jawabannya tadi? Yang sudah, ya, karena bayangan pada cermin cembung selalu maya, kemudian tegak,
diperkecil. Ini mengapa digunakan cermin cembung? Karena sifatnya tegak, diperkecil dan maya, sehingga bayangan yang di luar akan tercover semuanya ada di dalam cermin yang kecil itu. Ya. Apa bayangan maya? Bayangan dalam cermin tidak perlu layar untuk melihatnya, yang ada di dalam layar. Ya. Tegak, posisi bayangan tegak sama dengan bendanya. Diperkecil, semua badan mobil kelihatan di spion yang kecil, sehingga tahu kondisi lalu lintas di belakang kita. Beberapa istilah pada cermin cembung. Ya, cara membuat cermin cembung, pertama dibikin garis lurus menggunakan penggaris yang disebut dengan sumbu utama. Kemudian bikin titik-titik. Nah, bikin titik P dulu sembarang, misalkan di sini menggunakan pensil. Terus kemudian menggunakan jangka. Nah, jangkanya diukur, misalkan jangkanya 2 cm, tusukkan pada titik P, kemudian baru digeserkan ke titik F. Ya, baru digeserkan ke titik F. Ini jaraknya 2 cm. Dicabut jarumnya, ditusukkan di titik F, kemudian digoreskan sehingga menghasilkan titik O seperti ini. Baru kemudian jangkanya dicabut lagi, tusukkan titik P, baru diputarkan dari O sehingga mendapatkan seperti ini. Jadi sekali lagi, untuk membuat cermin cembung ini, jarumnya di titik P, pensilnya di titik O. Kebanyakan kalian jarumnya di titik F, pensilnya di O. Nah, itu salah. Yang benar adalah jarumnya di titik P, kemudian pensilnya di titik O. Maka titik P ini disebut dengan titik pusat kelengkungan cermin, karena melengkungnya cermin berpusat pada titik titik P, sehingga kalau ini diputar terus merupakan suatu lingkaran yang pusat lingkarannya ada di P. Ya, jadi ini ada maksudnya. Sedangkan O disebut titik utama bidang cermin, titik pusat bidang cermin itu O. Jadi ini jangan terbolak-balik ya. O titik pusat bidang cermin, P titik pusat kelengkungan cermin, karena dibuatnya cermin berasal dari titik P. Sedangkan F disebut titik fokus. Nah, titik fokusnya ada di belakang cermin. Ini depannya, ini belakangnya. Nah, titik fokus yang ada di belakang cermin disebut titik fokus negatif. Oleh sebab itu cermin cembung disebut cermin negatif. Ya. OF seperti kemarin, jarak O antara F disebut jarak fokus atau jarak titik AV. Jadi titik AV itu dibatasi oleh dua titik, yaitu O dan F. Jarak antara O dan F ini disebut jarak titik AV atau jarak fokus. Sedangkan O sampai P disebut jari-jari kelengkungan cermin. Mengapa disebut jari-jari? Tadi waktu bikin cermin, kalau ini pusatnya di P, diputar terus ini membentuk suatu lingkaran. Nah, maka disebut jari-jari cermin, di mana karena ini jaraknya sama, ya, jari-jari itu 2 kali jarak fokus. Kalau ini 10, ini 10, berarti jari-jarinya 20, ya. Kemudian sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Ya, sama seperti kemarin, sinar istimewanya adalah, nah ini sinar datang sejajar sumbu utama, datangnya dari kepala benda. Misalkan ini ada benda berupa anak panah, datangnya dari kepala benda sejajar dengan sumbu utama. Kalau sejajar berarti tidak akan bertemu, di ujung sini nggak ketemu, di sini nggak ketemu. Ya, kalau ini menceng ke sini maka akan ketemu dengan ini. Maka kalau menceng bukan sejajar, ya. Kalau sejajar pasti di ujung-ujungnya tidak akan ketemu seperti rel kereta api. Ya. Nah, sinar datang sejajar sumbu utama seolah-olah. Nah, ini ada kalimat seolah-olah. Maka dibikin putus-putus. Putus-putus ini bunyinya seolah-olah. Seolah-olah dari fokus. Nah, seret. Nah, tapi ini sinar datang, sinar pantulnya nggak sembarangan. Karena seolah-olah dari F. Ini sinar yang pertama. Sinar yang kedua, sinar yang seolah-olah. Nah, ini ada seolah-olah. Seolah-olah menuju titik F. Nah, ini ada sinar, ini ada benda berdiri dari kepala benda, seolah-olah dari kepala benda itu menuju titik.
Sekali lagi, sinar yang kedua, sinar yang datang seolah-olah menuju titik fokus, seolah-olah diberi tanda putus-putus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi berlawanan dengan sinar yang pertama tadi ya, kebalikan. Dihafalkan ya dan dipahami. Kemudian yang ketiga, sinar yang seolah-olah. Seolah-olah. Kamu lihat, misalkan ini ada kepala benda, ini tegak lurus benda, datang dari kepala benda seolah-olah menuju titik P. Dipantulkan seolah-olah dari P itu juga ya. Dipantulkan kembali seolah-olah berasal dari gelembungan, sehingga hanya satu garis lurus saja dari kepala benda menuju P di sini ya. Sifat bayangan, nah kemarin sudah, sifat bayangan nyata adalah bayangan yang bisa ditangkap layar, jadi seperti layar HP itu bayangan nyata. Jadi di HP kamu ada film, ada gambar, itu adalah bayangan nyata ya. Kemudian di layar TV, di layar TV-mu, layar TV itu adalah bayangan nyata. Layar tancap bioskop, layar tancap di lapangan, nah itu film-film gambar yang di layar itu adalah bayangan sejati atau nyata. Ya. Terbentuk di depan cermin atau bayangan berasal dari perpotongan sinar pantul. Ya, kalau sinar pantulnya yang potongan sejati. Yang maya sebaliknya, terbentuk di belakang cermin atau bayangan berasal dari perpotongan perpanjangan. Ini ada istilah perpanjangan sinar-sinar pantul ya. Pembentukan pada cermin cembung. Bagaimana cara melukis untuk pembentukan pada cermin cembung? Pertama, bikin garis lurus pakai penggaris menggunakan pensil, tentukan titik P, terus kemudian kamu tusuk di sini pakai jangka jarumnya. Kemudian diukur misalkan ke titik F ini 2 cm ya. Nah, jangkanya dibenggangkan sini 2 cm, terus jangan dirubah-rubah jangkanya, dicabut jarumnya, tusukkan di titik F. Kemudian dijangkakan ke samping sini sehingga mendapatkan titik O. Sehingga jaraknya kalau ini 2 cm, ini juga 2 cm ya. Kemudian jangkanya dicabut dari F, tusukkan lagi di titik P, jarumnya. Kemudian pensilnya dipaskan di titik O. Nah, baru jangkanya diputar ke kiri dan ke kanan, sehingga menghasilkan lukisan cermin cembung seperti ini. Ini cara melukis cermin cembung. Coba kamu praktekkan di rumah, ya. Praktekkan di rumah sendiri ya. Kemudian di arsirnya ini belakangnya, ya. Karena titik fokusnya dan jari-jari di belakang cermin, maka disebut titik fokus negatif. Ya, nah bagaimana cara melukisnya? Kalau ada benda di depan cermin, gunakan 2 sinar istimewa dari 3 yang tadi di depan. Nah, sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, terus dipantulkan seolah-olah dari fokus. Jadi ini ditarik garis lurus sejajar dengan sumbu utama, kemudian setelah sampai di sini ini dihubungkan dengan penggaris, tak tarik sini dihubungkan pakai penggaris, seret sana, hasilnya seperti ini ya, seolah-olahnya dibikin putus-putus ya. Jadi titik sini ini digaris pakai penggaris, hasilnya seperti itu. Nah, ini sinar yang pertama. Yang paling gampang adalah sinar yang ketiga. Sinar yang ketiga itu adalah seolah-olah menuju titik P. Nah, seolah-olah menuju titik P, dipantulkan lewat P juga sehingga hanya satu garis lurus. Jadi ini menggunakan pensil pakai penggaris di sini awalnya, akhirnya di sini ditarik seret. Nah, sudah selesai. Nah, belakangnya dibikin putus-putus. Mengapa putus-putus? Karena ini seolah-olah ya. Kemudian dicari letak perpotongan. Oh, perpotongannya ada di sini. Nah, dari sini ditarik tegak lurus pakai penggaris. Kemudian dikasih tanda panah. Nah, inilah bayangannya. Ternyata bayangannya tegak, sama-sama tegak antara benda dengan bayangannya. Kemudian lebih kecil, kemudian maya atau semu. Nah, ini. Jadi ini bayangan yang dilihat pada cermin cembung itu seperti ini cara melukisnya. Ya, kita lanjutkan.
Nah, sifatnya adalah maya, tegak, dan diperkecil selalu. Jadi untuk cermin cembung ini hanya satu saja, karena bendanya di ruang 4. Bendanya di ruang 4, maka bayangannya di ruang 1. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Rumusnya, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Kalau bendanya di ruang 4, berarti otomatis 4 plus 1 sama dengan 5. Jadi di sini. Dan selalu di sini, tidak mungkin di sini, tidak mungkin di sini, tidak mungkin di titik P, tidak mungkin di titik F. Jadi untuk cermin cembung bayangannya hanya satu saja, di ruang 1, selalu maya, tegak, dan diperkecil. Tidak ada tempat-tempat yang lain. Ya, tadi sudah disebutkan sifat bayangannya, rumusnya sama, 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Tapi ini bedanya ada min yang negatif. Hati-hati ini jangan sampai lupa. Kalau ini lupa mencantumkan, hasilnya menjadi cermin cekung. Jauh fatal, menjadi fatal, salah total ya. Nah, SO jarak benda, SI jarak bayangan, F jarak bernilai negatif. Hati-hati nih. Diberi tanda merah artinya jangan sampai lupa bahwa cermin cembung adalah cermin negatif karena F-nya ada di belakang cermin. Rumusnya sama dengan kemarin. M-nya perbesarannya HI per HO, SI per SO, dan seterusnya. Kalau ditanyakan HI bisa menggunakan M kali HO, bisa menggunakan M kali SO ya. Kalau SI sama juga M kali SO, dan seterusnya. Tadi sudah terangannya. Contoh soal. Nah, ini soalnya. Suatu benda tingginya 30 cm berada depan cermin cembung pada jarak 15 cm dari cermin. Jika jari-jari kelengkungan cermin 10 cm ditentukan 1 jarak bayangannya atau SI, 2 perbesaran atau M, 3 tinggi bayangan atau HI, 4 lukis pembentukan bayangan. Nah, tadi melukisnya sudah diajarin, ini kamu praktekkan di rumah ya, menggunakan pensil di kertasnya dipraktekkan sendiri, tadi sudah diajarin tadi. 5 sifat bayangannya, ada 3 sifat ya, ada 3, nyata, maya, kemudian balik, tegak, dan seterusnya. Ya, perhatikan siswa, diketahui HO-nya 30 cm, SO-nya 15 cm. Ini HO, ini SO, jarak benda. Kemudian jari-jari kelangkungan cerminnya adalah 10 cm. Berarti kalau jari-jarinya 10, ini ada 2F, tinggal F-nya 10 dibagi 2, minus 5 cm, karena min-nya itu di belakang cermin ya, min. Kemudian, nah, tanyakan berapa jarak bayangan atau SI. Ya, rumusnya adalah 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1 per min F. Jangan lupa minnya harus dicantumkan. Kalau ini lupa mencantumkan akan salah total ya. Maka jangan sampai lupa negatifnya. Nah, SI ada di mana? SI ada di sini. Misalkan ini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kalau ditanyakan 2, berarti 5 dikurangi 3. Sehingga hasilnya SI sama dengan 5 dikurangi 3. 2 sama dengan 5 dikurangi 3. Itu bahasa yang mudah. Tapi bahasa matematika, kalau dia menyeberang tanda ini berubah menjadi min. Ini tetap ini berubah jadi min, minus ya. 1/SO. Tinggal F-nya diganti angka 5, min 5, SO-nya diganti 15. Nah, ini belum bisa langsung dikurangkan karena KPK-nya penyebutnya belum sama. Nah, untuk menyamakan penyebut menggunakan KPK dari 5 dan 15. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 5 dengan 15 adalah 15. Sehingga yang sebelah di sini, sebelah sini berubah, 15 dibagi 5, ada 3 kalikan 1, 3 kali 1 ketemunya 3, jadi 3/15. Yang ini berubah menjadi 3/15, tapi nilainya sama, nggak berubah ya. Kalau ini 1/5, ini kalau diringkas 3 dibagi 3 ketemunya 1, 15 dibagi 3 ketemunya 5, sama kan ya, hanya wujudnya berbeda tapi nilainya sama ya.
Min-nya jangan lupa, yang tadinya min di bawah, sekarang min-nya ada di sini. Terus dikurangi min, dikurangi 1/15. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, boleh dikurangkan atau dikerjakan. Jadi min 3, min 1. Punya utang 3, punya utang 1. Berarti punya utang 4. Atau min 3, min 1 sama dengan min 4/15. Nah, 1/SI-nya adalah min 4/15. Yang ditanyakan SI. SI itu sama dengan SI/1. SI itu sama dengan SI/1. SI dibagi 1 ya SI. Ya, maka yang ditanyakan adalah SI/1. Maka ini dibalik, SI-nya di atas, satunya di bawah. SI/1. Kalau ini dibalik, di sini juga harus dibalik supaya nggak berubah nilainya. Sehingga ini 15 menjadi di atas, 4-nya di bawah. Tapi masih min negatif, ya. Jadi SI-nya negatif. Nah, 15 dibagi 4 itu berapa? Yaitu SI-nya minus 3,75 cm. Jadi jarak bayangannya atau SI-nya adalah minus 3,75 cm, ya. Jadi nanti untuk mencari, kalau ini masukkan ke dalam rumus, biasanya tidak digunakan ini, yang digunakan ini. Kalau SI masuk ke dalam rumus, ini nggak digunakan, biasanya yang digunakan ini. Di SI sama dengan min 15/4. Ya. Itu cara mencari SI. Terus perbesaran, sama. Rumusnya adalah M sama dengan HI per HO atau SI per SO. Kalau ditanyakan HI, berarti M kali HO. SI, M kali SO. Yang ditanyakan, mana yang digunakan, yang rumus ini atau yang ini? Yang dipakai yang sudah diketahui semuanya. Yang sudah diketahui adalah M sama dengan SI per SO. Jadi pakai rumus SI per SO, pakai rumus SI per SO. Mengapa nggak pakai yang ini? Karena sebagian dari ini belum diketahui. Yang sudah diketahui dua-duanya adalah SI dan SO. SI-nya 15/4 cm, SO-nya 15 cm. Waduh, susun 3. Bagaimana ini cara mengerjakannya? Caranya tinggal dibikin, dirubah. Ini 15/4 per menjadi bagi. Nah, 15 itu sama dengan 15/1. Nah, itu 15/4 titik 2 15/1. Nah, titik 2 ini berubah jadi kali, tapi ini harus dibalik. Nah, ini dalam teori matematika, tanda bagi bisa jadi kali, tapi ini harus dibalik. Sehingga 15/4 kali 1/15. Itu aturan di dalam ilmu matematika. Ini disilang atau diringkes, ini habis. Yang hidup tinggal 1 dan 4, sehingga 1/4. Sehingga perbesarannya, jadi perbesarannya M-nya adalah 0,25 kali. Ya, 0,25 kali. Kita lanjutkan tinggi bayangan, HI-nya berapa? Nah, kalau HI-nya berarti pakai rumus ini. HI bisa pakai rumus yang ini. Ya, sehingga rumusnya HI sama dengan M kali HO. M-nya 0,25, ini dikalikan HO-nya 30, hasilnya 7,5. Ya. Jadi tinggi bayangannya adalah 7,5 cm. Ya. Ini cara mencari tinggi bayangan. Lanjutnya, lukis pembentukan dan sifatnya, ini satu paket, sehingga cara melukisnya bagaimana? Siapkan penggaris, pensil, kemudian penghapusan dan jangka, jangan lupa. Siapkan kertasnya. Nah, caranya pertama-tama kamu bikin garis lurus. Pertama-tama garis lurus. Garis lurus ini namanya sumbu utama. Tentukan titik P. Nah, misalkan di sini titik P. Siapkan jangkanya. Jangkanya kamu renggangkan dulu. Cari penggaris, diukur di penggaris itu. Antara jarum dengan pensil jaraknya 2 cm. Nah, kalau setelah 2 cm, jarumnya tancapkan di titik P, kemudian goreskan pensilnya ke samping sini, sehingga hasil goresannya adalah ini, titik F. Ya, dengan jarak 2 cm. Jarumnya dicabut, tusukkan di titik F.
kemudian goreskan di sebelahnya menghasilkan titik O. Nah, seperti ini. Nah, ini jaraknya O sampai F ini 2 cm, ini 2 cm. Jaraknya pasti sama. Nah, kalau sudah jarumnya tadi dicabut, tancapkan kembali ke titik P, kemudian jangkanya direnggangkan, pensilnya tempelkan di titik O. Pensilnya renggangkan di titik O. Kemudian diputarkan ke kiri ke kanan sehingga menghasilkan lukisan cermin cembung seperti ini. Ya, kemudian bagian bawahnya sini, belakangnya diarsir. Ya, jarak fokus ini di belakang cermin, maka jarak fokusnya diberi tanda negatif, maka cermin cembung adalah cermin negatif. O sampai P jari-jari kelengkungan. Mengapa jari-jari kelengkungan? Karena ini kalau diputar menyeluruh ini berupa lingkaran dengan pusatnya di P. Ya. Terus bendanya berdirikan di depan menggunakan penggaris. Nah, kemudian dikasih tanda panah. Ini kepalanya, gunakan sinar istimewa. Kalau saya lebih senang sinar istimewa yang pertama. Apa bunyinya? Yaitu sinar datang dari kepala benda sejajar sumbu utama. Bagaimana caranya? Caranya ini diukur pakai pensil, ini tegak lurus, diukur misalkan ini 2 cm boleh atau 1 cm boleh. Kemudian geser ke sini, sampai sini ini juga harus 2 cm. Setelah ini ketemu 2 cm, ketemu perpotongan di sini, baru tarik garis lurus, red, pasti akan sejajar. Tidak akan ketemu di ujung sana, tidak akan ketemu di ujung sana. Nah, kalau ini sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi yang ada di sini dengan sini digaris menggunakan penggaris, red, red. Nah, teruskan. Di garis ini penggarisnya taruh sini, di ujung titik ini dengan titik ini, kemudian dihubungkan, red, sehingga seperti ini. Nah, yang belakangnya dibikin putus-putus seperti ini. Ya, ini merupakan sinar pantul yang seolah-olah datang dari titik fokus. Terus minimal 2. Yang satu lagi adalah yang sinar ketiga yang datang dari kepala benda menuju sinar yang ketiga yang datang dari kepala benda menuju ke P. Jadi ditarik menggunakan penggaris dari titik sini ke P, satu garis lurus saja, seret. Nah, hasilnya seperti itu, sinar datang seolah-olah menuju titik P, kemudian dipantulkan lewat titik P itu juga. Ini cukup satu garis lurus, kemudian dicari perpotongannya. Oh, ternyata perpotongannya ada di sini. Nah, perpotongannya ini kemudian ditarik tegak lurus, menggunakan penggaris. Nah, inilah merupakan letak bayangan. Nah, diberi tanda panah seperti ini. Ini putus-putus. Nah, putus-putus artinya maya, artinya di belakang cermin. Jadi letak perpotongan ini menentukan letak bayangan. Nah, itu cara melukis pada cermin cembung. Yang kamu perhatikan bahwa cermin cembung bendanya hanya ada di ruang 4 saja. Ya, maka karena bendanya hanya di ruang 4, nggak mungkin bendanya di ruang 1, nggak mungkin bendanya di ruang 2, nggak mungkin. Karena ini belakangnya. Oleh sebab itu, bayangan pada cermin cembung selalu, ini selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nggak ada yang lain. Karena pada cermin cembung ruangannya hanya di ruang 4 saja. Sampai jauh tak terhingga sana, ini adalah ruang 4. Ya. Jadi lebih gampang menghafalkannya. Bayangan pada cermin cembung, pada spion adalah selalu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, kemudian latihan soal ini kamu kerjakan seperti contohnya. Kamu kerjakan di selembar kertas, kemudian di buku, kalau enggak kamu kerjakan di buku latihan kamu. Nah, ini nanti soalnya akan dicantumkan di GF. Nanti kalau sudah kamu kerjakan, kamu tinggal masukin aja dari yang kamu kerjakan tadi. Ya, latihan soal kemudian dijawab, diketahui HO-nya berapa, ini salah, ini SI-nya harus diganti SO-nya berapa, R-nya berapa, dan seterusnya. Kerjakan seperti contohnya. Kiranya cukup sekian pertemuan untuk cermin cembung. Selamat bekerja. Kalau kalian rajin berlatih sendiri, mengikuti dengan petunjuk saya, kamu menjadi anak yang pintar, yang cerdas. Nanti kamu ini berguna untuk SMA.
kamu udah mahir SMA, kamu sampai kuliah di perguruan tinggi, menjadi teknik, ahli teknik, jadi insinyur, ini dipakai terus ya. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah kalian melatih ya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.